Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan sedikit mengkaji beberapa nasihat para ulama dan juga ahlu hikmah. Karena para ulama adalah rujukan kita di dalam memahami, meyakini, di dalam mempraktekkan agama ini. Mereka adalah para pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu, kata Nabi SAW, adalah pewarisnya Nabi. Karena Nabi SAW tidak mewariskan dinar juga dirham. Wa innama warathul ilma. Para Nabi dan Rasul yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka orang-orang yang memiliki ilmu, yakni para ulama, mereka sejatinya adalah para pewaris Nabi. Dan kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan mereka rujukan ketika terjadi permasalahan. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahli zikir yang dimaksud, kata para mufassir, ulama rabbani, yakni para ulama rabbani. Mereka yang mendalam ilmunya tentang Al-Quranul Karim, mereka yang mendalam ilmunya tentang sunnah Rasulullah SAW. Baik para jamaah, ada beberapa nasihat, ada beberapa kalam hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama yang akan kita bahas, seorang ahli hikmah pernah ditanya, "Fama hiya sa'adah?" Apa sesungguhnya kebahagiaan itu? Maka kemudian dijawab, "As-sa'adatu ya sadat ta'ti min dakhili nafsi." Yang namanya kebahagiaan itu sejatinya ada dalam diri seseorang. Kebahagiaan itu ada di dalam diri seseorang itu sendiri. Wala ta'ti min kharij. Dan kebahagiaan itu tidak datang dari luar. Jadi kebahagiaan itu ada pada diri kita masing-masing, dan kebahagiaan bukan dari luar diri kita. Maka aku lakum as-sa'ada fi kalimatin wahidah. Kukatakan kepada kalian apa yang menjadi kunci kebahagiaan. Kata kunci kebahagiaan dalam satu kalimat. Maka beliau sampaikan, as-sa'adatu hiya ridha. Yang namanya kebahagiaan, kata kunci kebahagiaan itu adalah ridha. Yang dimaksud adalah merasa puas, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan jatah yang dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Dan dia mencintai pemberian Allah tersebut. Ini ternyata kata kunci dari kebahagiaan. Bahasa simpelnya, kata kunci kebahagiaan itu adalah qanaah. Merasa ridho, merasa puas, dan bisa menikmati jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sampaikan di sini, fa idza aradtum an takunu su'ada'a fardhu. Jika kalian ingin bahagia, maka ridhoilah pemberian dari Allah. Idza radita fa anta sa'id. Jika engkau ridho, maka engkau adalah orang yang berbahagia. Wa kullama zadat talabatuka naqasat sa'adatuka. Namun semakin Anda itu banyak menuntut keinginan, ingin ini dan ingin itu, maka semakin banyak tuntutan, semakin banyak keinginan, semakin berkurang kebahagiaan itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kalam hikmah para ulama ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga sekali. Ternyata bahagia itu dekat, ada pada diri kita masing-masing. Kata kuncinya apa tadi? Qanaah. Kata kuncinya qanaah. Di sini kita harus bedakan mana kunci kebahagiaan,
mana faktor pendukung hidup bahagia. Beda gak ini? Ada kunci kebahagiaan, ada faktor pendukung hidup bahagia. Rumah yang megah itu kunci bahagia atau faktor pendukung? Kunci bahagia atau faktor pendukung? Faktor pendukung. Makanan enak, minuman segar, kasur yang empuk. Masya Allah, sebagian orang punya spring bed itu Pak, puluhan juta harganya. Dia bisa mijit punggung, bisa mengeluarkan aroma terapi. Masya Allah. Ya, ada orang saking senangnya dengan rumah tempat tinggal, mendesain toilet saja sampai ratusan juta. Ya. Demikian, ada toilet basah, ada toilet kering. Saya pernah masuk ke satu toilet di Jakarta, ya, di hotel, lupa lagi nama hotel. Itu mau BAB sampai gak jadi. Ketika masuk toilet itu karpetnya lebih tebal dari ini. Jadi toilet tapi berkarpet. Bingung cari gayung, ini gak ada gayungnya. Ternyata semua main tombol, gitu ya. Sampai gak jadi. Gak ada keran air, gak ada gayung, gak ada bak air. Itu para jamaah dirahmati Allah. Jadi rumah megah, semegah apapun itu bukan kunci kebahagiaan. Itu hanya faktor pendukung. Faktor pendukung. Kendaraan yang mewah juga sama. Itu faktor pendukung saja. Kunci kebahagiaannya ternyata ada pada diri kita masing-masing. Itulah yang namanya qanaah. Ini sekarang akhir tahun ya. Biasanya orang merencanakan apa Pak? Yang sudah nyusun acara. Masya Allah, di akhir tahun seperti ini para jamaah liburan panjang, anak-anak liburan, kerja libur, gitu ya. Tidak tahu di sini libur nggak Pak? Banyak orang merencanakan, pengen apa katanya? Pengen healing, ya. Pengen hiatus, pengen apalah istilahnya, begitu ya. Banyak sekali istilahnya. Masya Allah para jamaah. Itu kunci bahagia atau faktor pendukung? Faktor pendukung. Kunci bahagia itu di sini, ya. Di jiwa kita masing-masing, di hati kita masing-masing. Apa itu qanaah? Qanaah itu ridho dengan jatah pemberian Allah. Ya Allah, saya ridho ya Allah, walaupun tidak bisa healing seperti orang, walaupun tidak bisa hiatus seperti orang, tapi saya ridho ya Allah, saya puas, saya cinta kepada pemberianmu. Ini aslinya orang paling kaya, orang paling bahagia. Dan insya Allah Pak, kalau kita nanti di akhir tahun dan bisa kemana-mana, jangan berkecil hati. Insya Allah berarti kita bukan orang stres, bukan orang yang kanker, gitu ya. Kita tanya orang-orang yang pengen, mau kemana Pak? Mau pengen pusat mumpung liburan. Mau ngapain emang? Ngilangin stres, ya kan Pak? Ngilangin stres. Untuk saya kerja terus setahun, kali-kali lah ngilangin stres. Berarti orang-orang yang wisata itu orang-orang stres, ya tidak ya? Orang-orang stres, mereka ngaku sendiri, ngilangin stres Ustaz. Ya stres kerja terus, ya 12 bulan. Jadi ternyata orang-orang yang wisata itu, orang-orang yang healing, mau ke Eropa kah, mau ke Bali kah, mau kemana, ini sejatinya mereka orang-orang yang sedang menghilangkan stres. Jadi alhamdulillah kita yang gak kemana-mana, berarti gak stres. Gak stres atau gak punya duit. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah, jangan berkecil hati, ya. Masya Allah, orang sudah jalan-jalan lagi, ya. Usahanya jalan, orangnya jalan-jalan aja. Jangan berkecil hati, ya, kita yang gak bisa kemana-mana. Ridho dan harus merasa puas dengan jatah pemberian dari Allah. Nikmati. Ada orang para jamaah gak bisa menikmati hidupnya, punya istri cantik gak bisa dinikmati, jarang dibelai istrinya, padahal cantik. Kenapa? Sibuk ngurusin usaha, buka cabang di Bali, buka cabang di Surabaya, paling ke Balikpapan sebulan sekali. Istrinya diangguri, ya. Rumah mewahnya tidak dinikmati. Ya buat apa seperti itu?
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka sejatinya kebahagiaan itu dekat dengan kita, tidak jauh dari kita. Itulah qanaah. Orang yang qanaah itu menikmati pemberian dari Allah. Apapun yang Allah berikan, punya istri dinikmati, punya anak dinikmati, punya rumah dinikmati, dan dia merasa puas dengan itu. Puas dia dengan itu. Nah, orang yang tidak bisa menikmati dia berarti tidak qanaah. Terus target, pasang target lagi. Ya, tiba-tiba sudah beruban, tiba-tiba sudah tua, ya tenaga sudah berkurang, gitu ya. Tidak bisa lagi menikmati istrinya, tidak bisa lagi menikmati ya untuk sebagaimana orang-orang menikmati kehidupannya di masa muda. Nah, ini kerugian. Maka ini nasihat yang sangat berharga, bahwa ternyata kunci bahagia itu terletak dalam diri kita masing-masing. Itulah ridho, itulah perasaan merasa puas dan mencintai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuk diri. Kita ini kan coupling rezekinya masing-masing. Sudah nikmati aja apa yang Allah berikan. Nikmati. Ya, jangan suka melihat punya orang. Walaupun memang rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi kalau begitu modelnya, selama-lamanya kita nggak akan pernah bisa bersyukur. Kalau demikian berarti selama-lamanya kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka cintai apa yang kita miliki, niscaya kita mudah untuk bahagia. Mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain itu sejatinya kiat paling efektif untuk kita itu sulit bahagia. Sudah punya istri, nikmati istri kita, ya. Jangan kemudian nikmati istri tetangga. Kita punya pekerjaan, alhamdulillah. Bisa jadi ada ribuan orang yang menginginkan posisi pekerjaan kita ini. Nikmati. Harus ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh kalau pengen bahagia jangan nunggu kaya. Kenapa tidak dari sekarang bahagia? Wong bahagia itu ada dalam diri kita. Kenapa harus nunggu kaya dulu? Ustaz, saya akan bahagia kalau saya punya rumah. Kenapa kontrakan gak dinikmati? Kenapa mau bahagia harus punya rumah dulu? Oh, ribet sekali. Bisa jadi kita keburu mati, tidak pernah menikmati yang namanya kebahagiaan itu. Nah, ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu teorinya para jemaah. Jadi siapa yang ingin bahagia, qanaah, ridhoilah, kemudian merasa cukup dan merasa puas dengan pemberian dari Allah, kemudian kita bisa mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berikutnya ada nasihat juga yang disampaikan oleh para ulama tentang apa sebenarnya puncak kenikmatan dunia itu. Ini kita nukilkan dari kalamnya Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Sayyidul Khatib. Beliau menyampaikan al-ladzat kulluha baina hissi wa aqli. Seluruh kenikmatan duniawi itu bisa dibagi menjadi dua kategori saja. Ini nikmat sak dunia ini para jamaah. Kalau kita kumpulkan kategorinya cuma dua saja. Yang pertama hissiyun, yang kedua aqliyun. Nikmat yang sifatnya nikmat fisik, kemudian yang kedua nikmat akal. Nikmat fisik apa? Banyak sekali. Ada orang hobi futsal, Ustaz saya bahagia kalau main futsal. Nah, ini nikmat fisik. Ya, ada orang hobi berenang, ada orang hobi mancing, gitu ya. Ada orang hobi motor-motoran, para jamaah apa namanya itu? Oke, itu para jamaah. Masya Allah, itu kerjaannya keliling aja, pakai motornya. Ada yang hobinya sepedahan. Ini nikmat-nikmat fisik duniawi. Baik para jamaah. Ada nikmat akal yang kaitannya dengan batin kita, dengan jiwa kita, ya, dengan rohani kita. Nah, Imam Ibnu Qayyim menyatakan wa ghayatul ladzat
Fanihayatul ladzat al-hissiyah wa a'laha an-nikah. Puncak kenikmatan fisik itu adalah menikah. Jadi dari sekian banyak kenikmatan yang sifatnya fisik, maka yang paling nikmat, puncak-puncak kenikmatan fisik itu nikah. Jadi kasihan yang belum nikah. Dia hidup di dunia tapi belum merasakan puncak kenikmatan fisik di dunia. Menikah. Sudah pada nikah semua? Sudah. Alhamdulillah. Ada orang bilang kan, punya istri itu, punya pasangan itu adalah surga dunia. Begitu. Kalau cinta sudah berpadu, dunia serasa milik berdua kan, yang lain kontrak semua. Nah itu masya Allah. Ini puncak kenikmatan fisik. Puncak kenikmatan fisik, ya, itu adalah menikah. Kemudian waghayat al-ladzat al-aqliyah al-ilmu. Ya, sedangkan puncak kelezatan akal, puncak kenikmatan akal, puncak kenikmatan jiwa adalah al-ilmu. Ilmu agama. Belajar ilmu agama itu puncak kenikmatan akal. Kalau ini didapatkan, sejatinya dia sudah mendapatkan puncak kenikmatan, walaupun dia misalkan tidak sempat menikah. Makanya banyak ya, sebagian para ulama yang saking asiknya dengan ilmu, ya dengan dunia ilmiahnya, mereka sampai tidak sempat menikah sampai wafatnya. Sampai dibukukan ya buku secara khusus ulama-ulama yang semasa hidupnya tidak sempat menikah. Nah sejatinya mereka sudah merasakan nikmat yang sesungguhnya, puncak kenikmatan dunia. Kalau ini didapatkan, maka puncak kenikmatan fisik tidak didapatkan, tidak ada masalah. Karena dia sudah mendapatkan yang terbaik. Barakallahu fiikum. Yang paling manas yang mana? Yang tidak dapat dua-duanya. Sudah jomblo, gak mau belajar agama, gak mau nikah, juga gak mau belajar agama. Ambil satu. Belajar agama. Kalau kemudian yang satu belum dimudahkan. Kalau orang sudah nikah, alhamdulillah, dia seharusnya berusaha mencari kenikmatan, puncak kenikmatan akal. Apa itu? Belajar agama. Alhamdulillah, ya fasilitasnya diadakan. Kita sedia seminggu sekali nih pengajian. Kadang Senin. Oh, berarti seminggu 2 kali. Ini fasilitas, ini masya Allah. Di sini puncak kenikmatan jiwa kita. Makanya masya Allah, orang itu kalau ngaji itu tenang pada jamaah. Aura pengajian itu aura yang menenangkan. Saking tenangnya pada tertunduk khusyuk. Di rumah saya susah, Ustaz tidur. Kenapa? Kalau pengajian itu Ustaznya mulai salam saja sudah tidur. Masya Allah. Nanti kita bahas ya, tidur saat pengajian itu sebenarnya apa? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Ibnu Jauzi melanjutkan, faman hasalat lahul ghayatani fid dunya faqad nala nihayah. Siapa yang mendapatkan 2 puncak kenikmatan dunia yang tadi disebutkan, ketika dia hidup di dunia, sungguh dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Yang lain itu lewat semua. Kalau puncaknya ini sudah didapatkan, masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ya, para ulama itu rata-rata istrinya lebih dari satu. Ada istri-istrinya yang 2-3 gitu. Amin. Amin kan? Katanya kan kalau istrinya 4 Superman, gitu. Istrinya 3 gentleman, istrinya 2 real man. Kalau istrinya 1 gentleman. Barakallahu fiikum. Ya itu ini saja. Intinya motivasi supaya mau nikah. Ini nikah enggak, belajar agama enggak, menjadi apa kita? Kita menjadi serugi-rugi manusia. Kalau mati itu kita enggak pernah merasakan nikmatnya dunia. Maka masya Allah, ya kalau orang bisa menikah, begitu ya, kemudian mau belajar agama, ini kenikmatan yang luar biasa. Imam Ibnu Jauzi menyatakan sungguh dia telah mendapatkan seluruh nikmat dunia. Karena puncaknya di sini. Kalau puncaknya sudah dapat, masya Allah, yang lain lewat semua. Nah itu bahagia. Baik.
Jadi dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi ini, sungguh sangat beruntung seorang muslim yang bisa diberi nikmat belajar ilmu agama, kemudian dia terus belajar ilmu agama sampai wafatnya. Karena belajar ilmu agama itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Kata Nabi begitu. Belajar ilmu agama itu kewajiban atas setiap muslim. Kewajiban sampai kapan? Sampai kita mati, bukan sampai jadi ustaz. Ustaz juga harus lebih banyak belajar. Justru ustaz yang harus lebih banyak belajar, karena dia menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Jadi sampai mati. Juga bukan sampai hatam kita, tapi sampai mati. Belajar itu terus sampai kita mati. Karena kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan juga minuman. Baik para jamaah. Jadi berusaha untuk bisa mendapatkan dua nikmat ini. Siapa yang bisa meraihnya, sungguh dia telah meraih seluruh kenikmatan dunia. Ketika kita dimudahkan Allah menikah, nikmati pernikahan itu. Jangan suka bermasalah. Harus selalu berusaha menjadikan rumah tangga itu harmonis. Ya sebagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Karena ya permasalahan di rumah tangga itu bisa berdampak buruk kepada kondisi keagamaan kita, ya bahkan juga bisa berkondisi buruk terhadap dunia kita. Ya banyak orang yang celaka di tempat kerja ternyata gara-gara dia memikirkan masalah di rumah tangganya, tidak fokus bekerja, tatapan matanya kosong, begitu ya. Masya Allah. Kenapa? Karena masalah dengan istri. Maka siapapun yang punya masalah dengan istri, selesaikan. Jadikan ya rumah tangga itu baik di jannah. Rumahku adalah surga. Dia adalah surga dunia sebelum nanti kita memasuki surga di kehidupan akhirat. Ya. Tidak semua orang bisa dimudahkan memiliki pasangan. Kemudian kalau kita sudah nikah, jangan lupa ayo belajar. Ya, karena tanggung jawab seorang suami itu besar. Dia harus mendidik istrinya. Ini tugas paling berat. Kalau sekedar cari nafkah, orang-orang di luar kita lebih pandai mencari nafkah, lebih pandai berusaha, yang mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tapi dalam Islam bukan hanya itu. Tugas terberat seorang suami itu bukan mengasih nafkah, tapi tugas terberat seorang suami menuntun istri dan juga anak-anaknya sampai selamat di pintu surga Allah. Ini yang paling berat. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka kita butuh perangkat untuk itu. Nah itulah belajar agama. Menikahnya membahagiakan, kemudian belajar agamanya juga membahagiakan. Makanya para ulama mengatakan asbabun nas fid dunya talibul ilm. Manusia paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang belajar agama. Masya Allah para jamaah. Karena semua orang butuh. Kita dari awal kita lahir sampai kita mati, semua membutuhkan ilmu agama. Ilmu dunia butuh sebatas untuk kehidupan dunia kita. Resiko dunia paling besar itu paling kita mati. Begitu ya. Orang nggak punya ilmu dunia, resiko terbesarnya mati. Kelaparan, nggak bisa usaha, nggak bisa bekerja, nggak punya keahlian. Tapi resiko terbesar di akhirat adalah siksa abadi di dalam api neraka. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, akhirat harus selalu menjadi fokus kita. Nah, ternyata apa yang membuat bahagia di akhirat itu juga yang membuat kita bahagia di dunia. Maka kebahagiaan seorang muslim hanya ada pada ketaatannya kepada Allah, hanya ada pada ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ada pada iman dan juga amal soleh. Jangan cari bahagia di tempat yang lain, di perkara-perkara yang lain. Bahagia itu dekat dengan kita. Qanaahlah dengan apa yang Allah berikan. Jadikan semua fasilitas hidup yang Allah mudahkan untuk kita untuk semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal bagi kita semua. Ternyata bahagia itu tidak jauh dari kita.
Jangan nunggu kaya kalau pengen bahagia. Jangan nunggu punya kursi kalau ingin bahagia. Jangan nunggu punya pangkat jabatan ya kalau ingin bahagia. Kenapa enggak bahagia dari sekarang? Jangan nunggu pensiun kalau pengen bahagia. Kenapa tidak dari sekarang kita berusaha menjadi orang yang bahagia, bisa menikmati kehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Baik para jemaah, sampai di sini. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup kita silakan. Waalaikumsalam. Di luar jadi ini kan sudah mendekati Ramadan bulan lagi soal terkait dengan wanita yang meninggalkan yang tidak bisa tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan itu apakah membayar fidyah saja atau harus mengganti di lain misalnya karena habis ataupun menyusui. Nah kita itu sudah sampai 2 kali Ramadan tertinggal karena mungkin karena jarak kita lebih dekat antara pertama 2, 3 ya jadi tertinggal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para ulama telah sepakat bahwa wanita hamil atau ibu hamil, ibu yang menyusui, jika dia khawatir terhadap dirinya dan juga janinnya atau anaknya, maka para ulama sepakat boleh dia berbuka alias tidak berpuasa. Kemudian para ulama silang pendapat terkait dengan apa yang wajib atas dirinya kalau di bulan Ramadan dia boleh berbuka. Tentu yang pertama para jemaah, kalau si ibu ini bisa berpuasa tanpa khawatir kepada janinnya, tanpa khawatir kepada asinya atau anaknya, maka pada dasarnya wajib tetap berpuasa. Sebagian ibu hamil, masya Allah kuat banget, dia bisa dibawa puasa walaupun sedang hamil. Sebagian ibu menyusui dibawa puasa, ternyata asinya tidak bermasalah, anaknya juga tidak mencret-mencret. Nah kalau tidak masalah begitu ya jelas ya ibu yang seperti itu dia berpuasa. Cuman memang galibnya rata-rata ibu hamil, ibu menyusui berat untuk menjalankan puasa. Gitu ya. Ada ibu-ibu yang sedang menyusui kemudian dia berusaha puasa, ternyata asinya kekurangan nutrisi. Akhirnya diberikan kepada bayinya ngencret-ngencret malah sakit-sakit. Nah ini namanya madharat kan begitu. Nah yang kondisinya seperti itu atau ibu hamil yang ketika dia puasa pokoknya berdampak sekali, lemas, gak bisa ngapa-ngapain, maka orang seperti ini boleh berbuka tidak puasa di bulan Ramadan. Namun yang diperbincangkan para ulama apa yang wajib atas dirinya. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib apapun, tapi pendapat ini marjuh. Pendapat ini pendapat yang tidak dianggap, gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua, dia wajib qadha saja, wajib mengqadha di waktu-waktu atau di bulan-bulan berikutnya. Sebagian ulama mengatakan wajib qadha sekaligus fidyah, wajib qadha sekaligus fidyah. Jadi dia mengqadha, dia juga harus fidyah. Baik para jamaah. Sebagian ulama mengatakan kewajibannya hanya fidyah saja, dan sebagian ulama menguatkan pendapat yang ini. Dia hanya wajib membayar fidyah dari hari-hari yang ditinggalkan, ya, dari bulan Ramadan atau hari-hari puasa. Barakallahu fiikum. Allahu a'lam. Ya, ini masalah fikih. Masalah fikih yang para ulama ya banyak berpendapat tentang masalah ini. Sebagian cenderung kepada pendapat yang cukup baginya membayar fidyah saja. Fidyah itu setengah sok, betul. Sebagian mengatakan pokoknya bisa makan untuk 1 hari, begitu. 1 sok itu kan ukuran zakat fitri, itu 3 kilogram beras kalau kita pakai beras. Maka ya mungkin 1/4 sok ya itu sudah cukup. 1/4 sok ya berarti sekitar hampir 1 kilogram.
ya, tiap harinya ya dia memberikan itu kepada fuqara dan masakin. Sebagian ulama mengatakan boleh ya dalam kondisi sudah matang dan itu yang dianjurkan sehingga ya tinggal disantap, tinggal dimakan. Sebagian ulama mengatakan boleh makanan pokoknya saja, berasnya misalkan atau gandumnya. Tapi kalau mentahan begitu, ya mereka menganjurkan dikasih lauk pauknya. Mungkin dikasih sarden, dikasih apapun itu yang bisa menjadi lauk pauk. Nah itu. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, Allahu a'lam ya di kitab Shahih Fiqh Sunnah penulisnya merojikan menguatkan pendapat yang cukup fikih saja. Terlebih sebagian ibu itu ya di masa-masa produktifnya mereka produktif ya untuk hamil melahirkan anak. Saya pernah ketemu ibu sudah 10 tahun ya tidak pernah puasa Ramadan. Kenapa? Karena produktif. Tunji kata orang setahun siji. Bisa dibayangkan gitu ya. Nah, sekarang misalkan Ramadan sekarang dia sedang hamil payah. Ya kan? Berat untuk puasa. Berarti Ramadan berikutnya sedang apa? Sedang menyusui. Mungkin anaknya baru hitungan bulan, sedang menyusui. Dia butuh nutrisi. Nah, kalau setahun satu berarti tahun ketiga isi lagi, hamil lagi. Tahun keempat menyusui lagi. Tahun kelima hamil lagi. Tahun keenam menyusui lagi. Sampai kapan itu? Biasanya sampai usia 40 tahun atau 38, begitu kan? Idealnya katanya begitu. Secara medis, idealnya seorang ibu itu produktif melahirkan, hamil melahirkan, menyusui sampai usia 38. Tapi tidak menutup kemungkinan ya seorang ibu usia 45 misalkan masih bisa hamil melahirkan. Tapi biasanya bidan atau dokter yang menangani itu rada-rada cenderung tua hamil terus. Karena ada ibu cerita begitu. Misal saya kalau diperiksa sama dokter itu kayak ketus banget. Ibu ini sudah tua hamil terus. Barakallahu fikum. Padahal itu rezeki dari Allah. Tapi ya masing-masing kita lihat kondisi keadaan istri kita. Kalau misalkan di usia 35 saja sudah kepayahan, anak sudah 7, ya sudah cukup gitu kan. Kalau pengen nambah ya tambah apa? Dan itu para jamaah dirahmati Allah. Jadi ada kalanya begitu ya. Seorang ibu hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui, itu bisa direntang waktu 20 tahun. Istri antum nikahi misalkan usia 20 tahun. Berarti ada rentang waktu 20 tahun sampai usianya 40. Nah, kalau per 2 tahun melahirkan, ada berapa tuh potensi punya anak? 10. Cuman jarang orang sekarang yang anaknya banyak-banyak, apalagi yang istrinya banyak. Nah, itu soalnya. Rata-rata suami-suami tak putus kan. Baik, ada yang anaknya 10 Pak di sini. Saudara. Saya yakin nggak ada. Anaknya 10. Kalau orang zaman dulu kan Masya Allah Pak, padahal belum ada spesialis kandungan, belum ada di bidan saja jarang. Ya. Bidan-bidan yang senior itu dulu mereka itu ngerintis, maksudnya apa ya? Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bidan itu ada standarnya begitu ya. Itu susah. Kenapa? Karena mereka lebih senang ke dukun anak, Pak Haji. Nah, sekarang Masya Allah ada USG, ada sesar, begitu kan? Ada dokter spesialis kandungan. Yang seharusnya orang zaman sekarang yang harusnya lebih banyak anak. Zaman dulu ibu mau melahirkan tuh ditangguh. Zaman-zaman nenek kita ditangguh. Kenapa? Dukun beranaknya jauh. Masya Allah. Dengan segala keterbatasan. Belum lagi zaman penjajahan itu. Masya Allah. Gak kebayang para jamaah. Kok bisa nenek-nenek kita anaknya sampai 10, ada yang 12, dan hidup semua. Bahkan sukses. Jadi, anaknya pada berhasil, yang satu jadi ini, yang satu jadi ini. Gak bisa dibayangkan. Tapi zaman sekarang coba malah dibatasi, cukup 2 anak saja. Pak, kalau 2 anak ini soleh semuanya, alhamdulillah. Kalau satu jadi koruptor, satu jadi bandar narkoba, ya.
siapa yang doakan kita, gitu. Yang doakan kita siapa, gitu kan? Maka ya kalau bisa jangan buat, tambah lagi, gitu ya. Barakallahu fiik. Gitu ya. Ya fidyah, sebagian ulama menguatkan pendapat itu fidyah saja. Apalagi kondisinya tadi sangat rapat begitu. Adik satu ke kakak satu ke adiknya itu rapat. Ya fidyah saja karena berat. Dia kapan punya waktu untuk mengkodok? Begitu. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pada jemaah sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.